bisa menjawab dengan kata yes every day. Bisa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selamat datang di Public Yakul Mojokerto. Ini ada Bapak Ibu dan adik-adik dari SMP 23 Gresik ya. Jadi selamat datang di Public Yakul Mojokerto. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Nah, tadi sudah dapat Yakul semuanya? Sudah, silakan Yakulnya boleh langsung diminum saja. Ya, tidak perlu khawatir, nanti kalau habis kita tambahkan lagi Yakulnya. Ya, silakan kalau itu dari kita sudah dapat Yakulnya boleh langsung diminum saja. Ya, baik, sebelum dimulai di sini kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza dari Bagi Humas PT Yakul. Dan di sini saya sendiri, saya didampingi oleh rekan saya. Silakan. Ya, baik, selamat pagi. Pagi. Apa tadi? Yes NPD. Lagi ya, selamat pagi. Yes NPD. Selamat datang di Public Yakul Mojokerto dan perkenalkan nama saya Peter, saya juga di bagian humas PT Yakul Indonesia Persada. Ada selamat datang, selamat mengikuti acaranya. Baik, terima kasih Kak Peter. Jadi YSNP ini ada singkatannya ya. Jadi YS ini singkatan dari Yakul Enak Segar. Jadi setiap hari minum Yakul daya tubuh meningkat, tubuh menjadi sehat. Ya baik, sebelum kita mulai di sini saya jelaskan dulu usulan acaranya ya. Tadi yang pertama ada penjelasan tentang profil perusahaan PT Yakul. PT Yakul ini berkomitmen dalam menjalankan sistem keselamatan, kesehatan, dan lingkungan secara berkesinambungan untuk mewujudkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terjaganya kondisi lingkungan. Fasilitas umum. Apabila Anda membutuhkan fasilitas toilet, dapat Anda akses pada sisi utara ruangan ini pada lantai yang sama. Ruangan ini merupakan area bebas rokok. Silakan menggunakan fasilitas smoking area yang berada di luar gedung ini. Jika Anda membutuhkan fasilitas kesehatan dari ruang atas, silakan menghubungi staf yang bertugas untuk diangkat dari ruang atas. Apabila Anda mendengar bunyi alarm, jangan panik. Segera evakuasi diri Anda dengan mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi. Gunakan tanda darurat untuk akses evakuasi. Hindari menggunakan lift saat evakuasi. Ikuti arahan staf yang bertugas menuju titik kumpul atau assembly point. Apabila terjadi gempa bumi, segera posisikan tubuh menunduk, berlindung di bawah meja, dan lindungi kepala Anda. Bertahan hingga proses gempa selesai. Apabila gempa bumi selesai, segera ikuti arahan staf yang bertugas untuk menuju titik kumpul atau assembly point. Jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. PT Yakul Indonesia Persada telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Sistem Jaminan Halal, Sertifikat Layak Fungsi PUPR, Dokter Lingkungan LHK, dan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner. Terima kasih dan selamat menikmati kunjungan Anda. Kilogram dari berat tubuh kita. Nah, bakteri-bakteri tersebut antara ada bakteri yang menguntungkan, juga ada bakteri yang merugikan. Nah, bakteri merugikan sendiri dapat menghasilkan racun. Gimana racunnya? Ini dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti demam, sakit kepala, dan yang paling parah dapat mengakibatkan kanker. Oleh sebab itu kita bisa mencegahnya salah satunya dengan minum Yakult setiap hari. Karena Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik yang kasih Staphylococcus. Jadi bila kita minum Yakult, maka kita akan minum bakteri baik dalam kondisi yang hidup. Dan Yakult merupakan minuman berkualitas internasional dari Jepang. Nah, berikut merupakan bentuk dari bakteri yang kasih Staphylococcus. Bakteri ini
memiliki berbagai macam keunggulan, pertama terbukti aman bagi manusia, tahan terhadap asam lambung dan jarang mengandung, stabil sampai di usus kecil, dan terbukti bermanfaat. Nasihat dari aku sendiri, jadi mulai dari tahun 1930, ini ada seorang ilmuwan dari Jepang, namanya Dr. Minoru Shirota yang melakukan sebuah penelitian dan ditemukanlah bakteri Lactaceae Shirota di Jepang. Nah, bakteri semakin dikembangkan hingga di tahun 1935, Yakult pertama kali diproduksi di Jepang. Dan di tahun 1990, Yakult pertama kali hadir di Indonesia dan produksi sampai dengan hari ini. Yakult sendiri disebut dengan minuman internasional karena sudah tersebar di 40 negara dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Berikut merupakan profil dari perusahaan PT Yakult. Di dalam perusahaan kami adalah PT Yakult Indonesia Persada, berdiri setanggal 2 Februari tahun 90 dan mulai produksi pada bulan Januari tahun 91 dengan status kepemilikan ini 100% PMA dari Yakult perusahaan Jepang. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hayati membuka peluang peneliti dalam menggali manfaat bakteri baik untuk kehidupan. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik Lactaceae Shirota hidup di tiap botolnya. Tahun 1930, dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakult pada tahun 1935. Dr. Minoru Shirota berhasil mendeteksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama Lactaceae Shirota. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotizer, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Usus yang sehat kunci umur panjang dan membuat Yakult dengan harga terjangkau. Yakult adalah minuman keluarga yang kini telah dikonsumsi lebih dari 40 juta orang di 40 negara dan wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian dan manfaat bakteri baik bagi umat manusia ini sudah dilakukan sejak lama. Di Indonesia, pabrik Yakult pertama kali didirikan di Jakarta Timur pada tahun 1990. Pabrik Yakult di Indonesia dibuat berdasarkan standar internasional dan dirancang agar dapat memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjungnya. Pabrik Yakult di Sukabumi bahkan menjadi salah satu objek wisata edukasi dengan jumlah pengunjung terbanyak di seluruh dunia. Sebelum proses produksi, setiap karyawan pabrik diwajibkan melakukan beberapa tahap proses pembersihan untuk menjamin kehigienisan produk yang akan dihasilkan. Bahan baku pembuat Yakult memenuhi sistem keamanan pangan yang berstandar ISO 22000. Yakult yang masih pekat atau Yakult akan dicampur dengan air yang sudah disterilisasi di tangki pencampuran. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi piagam bintang keamanan pangan RI serta tersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periodik. Selain produk Yakult original, untuk merespon permintaan masyarakat akan produk baru, maka telah hadir produk Yakult Light yang memiliki kandungan kalori yang rendah. Metode penyusunan dan penyimpanan pun dikontrol dengan ketat agar kualitas produk tetap maksimal. Dengan ruangan khusus bersuhu 0-10 derajat Celcius, kondisi setiap botol Yakult bisa senantiasa terjaga dengan baik. Pendistribusian dalam jumlah besar dilakukan oleh salesman ke supermarket, minimarket, maupun ke toko-toko. Proses pengantarannya
menggunakan mobil berpendingin khusus untuk menjaga kualitas Yakult yang terbaik tiba di konsumen sebelum tanggal kedaluarsanya. Selain itu, Yakult juga dikonsumsi dalam skala besar untuk menu pasien di rumah sakit, jatah menu karyawan pabrik, menu breakfast hotel, serta event dan outlet khusus lainnya, sehingga Yakult dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mendekatkan diri kepada pelanggan, Yakult lebih mengantar langsung sekaligus sebagai pusat informasi berjalan. Jadi seperti prinsip Shirota Islam dari Dr. Minum Shirota bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke Ibu? Terima kasih. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, Yakult Ready secara rutin dididik dan dilatih kemampuan komunikasinya. Selain menjalankan bisnis, Yakult juga peduli terhadap lingkungan, diantaranya penanaman pohon tegakan, edukasi deteksi dini kanker payudara, pemberian produk Yakult kepada tenaga medis saat kondisi pandemi, dan penarikan sampah plastik Yakult untuk lingkungan yang bersih. Program kebaikan ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Manfaat Yakult telah dinikmati oleh puluhan juta orang di seluruh dunia, dan Yakult akan terus menyebarkan kebaikan ini untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Yakult, minuman keluarga sehat setiap hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan bakteri di dalam usus kita. Karena salah satu peranan bakteri baik adalah menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Untuk bantu menjaga gangguan pencernaan, kita perlu menjaga tubuh kita tetap kuat dan sehat, sehingga kualitas hidup kita akan lebih baik. Karena hidup bahagia berawal dari usus yang sehat. Selain itu, kita perlu melakukan aktivitas untuk meningkatkan sel-sel kekebalan di dalam usus kita, seperti menjalankan pola hidup bersih dan sehat, olahraga teratur minimal 30 menit setiap hari, istirahat yang cukup, kelola stres, dan bahagia bersama keluarga. Didukung juga dengan konsumsi gizi yang seimbang, serta makanan dan minuman yang mengandung probiotik. Oleh karenanya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Mari sukseskan program pemerintah, lakukan pola hidup bersih dan sehat, serta ciptakan keluarga sehat dan bahagia. Baik, selanjutnya apa sih saja? Nah, nanti di bawah ini sudah dijelaskan ya tentang sistem pencernaan kita. Nah, pertanyaannya untuk yang memiliki pada ini, tahu nggak berapa panjang usus kecil kita? Belum tahu, belum tahu ya. Nah, nanti kalau belum tahu, kita akan cari tahu sama-sama berapa sih panjang usus kecil kita. Kebetulan di belakang di sini sudah ada peragamnya, karena gampang saja. Silakan bisa ditarik sampai lepas dibentangkan. Nah, silakan bisa dibentangkan. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya, untuk menambah usus kecil kita. Jadi kalau diambil, dibentangkan kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, untuk mengetahui panjangnya, di sini sudah ada pita warna merah ya. Jadi satu pita ini panjangnya sekitar 1 meter. Nah, di sini ada sekitar 6 pita ya, atau 6 meter. Jadi bisa dikatakan panjang usus kecil kita ini 6 meter atau lebih tepatnya 4 kali tinggi tubuh masing-masing. Nah, jadi masing-masing kan tinggi tubuhnya beda-beda ya. Otomatis kalau ingin mengetahui berapa ini tinggal dikalikan 4 untuk tinggi tubuhnya seperti itu. Jadi dimana di usus kecil kita ini makanya penting karena dia fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan seperti itu. Jadi terima kasih tadi sudah membantu saya maintain. Boleh saya ambil kembali alat beratnya. Oke, tunggu sebentar karena tadi sudah kartu saya maintain. Di sini saya ada hadiah di luar tadinya. Saya ambil kabelnya.
Ya, terima Terus kasih sirota strength. Kemudian untuk bahan yang kedua yang kami gunakan adalah susu skim bubuk. Susu skim bubuk ini adalah susu sapi yang sudah dihilangkan kandungan lemaknya. Susu skim bubuk digunakan sebagai media hidup bagi bakterinya. Bahan selanjutnya yang kami gunakan adalah dextrosa. Dextrosa merupakan gula yang berasal dari sari pati singkong. Dextrosa digunakan sebagai nutrisi atau makanan bagi bakterinya. Bahan berikutnya yang digunakan adalah sukrosa. Sukrosa merupakan gula yang berasal dari tebu. Disebut juga dengan nama gula pasir, digunakan sebagai pemanis untuk Yakultnya. Kemudian ada juga bahan yang namanya polistiren resin. Polistiren resin atau biji plastik yang digunakan untuk bahan baku pembuatan botol-botol Yakult. Jadi untuk botol Yakult itu dibuat sendiri ya di pabrik, sehingga botol yang kami gunakan adalah botol yang selalu baru seperti ini bentuknya. Awal dicetak masih putih polos. Ini nanti akan diberi label tanggal kadaluarsa, diisi dengan Yakult dan ditutup menggunakan bahan aluminium foil seperti ini. Selanjutnya Yakult akan dikemas dalam kemasan multi. Satu pak multi berisi 5 botol Yakult. Kalau beli seperti ini ya kemasannya ya, Yakult single pack isi 5 botol. Dan kemudian akan disatukan menjadi kemasan repack. Satu repack ini berisi 10 pak multi atau 50 botol Yakult. Dan kemudian Yakult siap untuk didistribusikan. Nah, baik itu masuk bahan baku pembuatan Yakult. Setelah ini kami akan mengajak Bapak Ibu dan juga adik-adik untuk jalan-jalan ya, melihat seperti apa proses produksi yang ada di pabrik Yakult Mojokerto. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama nanti bagi Bapak Ibu guru dan juga adik-adik yang membawa kamera atau handphone sementara bisa disimpan dulu ya, karena dilarang mengambil gambar atau video yang mengarah langsung ke proses produksi dari Yakult. Nah, silakan brosurnya bisa disimpan, botol Yakult yang kosong dibuang dulu tempat sampah yang sudah kamu sediakan di dalam ruangan ini. Jadi yang belum habis dihabiskan dulu Yakultnya, yang masih belum diminum bisa disimpan aja Yakultnya, bisa disaku atau dibawa, tapi tidak boleh diminum pada saat jalan-jalan. Ya baik, silakan Bapak Ibu dari semuanya bisa berdiri. Silakan bisa menuju ke belakang, nanti jalan-jalan akan dipandu. Ada rekan saya Kak Didi ya di belakang. Jangan lupa botol yang pasang dibawa ke tempat sampah dulu ya. Brosurnya bisa dibawa, tidak disimpan. Kasih satu hari boleh minum berapa botol? Kita mau dulu ya pertanyaannya. Silakan dari yang lain. Mungkin ada tugas juga dari sekolah. Ada yang belum terjawab, boleh ditanyakan juga. Ada yang belum bisa, silakan tanya, enggak apa-apa, angkat tangan. Ayo. Dari hasil pemasaran selama ini, daerah mana di Indonesia yang kurang keras dan apa sebabnya? Baik, terima kasih. Dari yang lain silakan. Ada lagi?
Terima kasih. Silakan dari yang lainnya. Silakan masih ada yang ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya. Enggak apa-apa. Bagaimana pola pemasaran atau sistem penjualan yang rutin dari pabrik sampai ke konsumen? Silakan masih ada lagi. Ada Bu? Saya tidak tahu dan juga apa yang dibuat saat tidak apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan dan apa yang dapat diulang dan juga mulai. Baik, terima kasih. Berapa kapasitas perusahaan setiapnya dalam produksi minuman? Silakan. Terima kasih. Masih ada lagi? Tanya oh nggak apa-apa. Berapa omset perusahaan yang full setiap bulannya atau setiap tahunnya? Terima kasih banyak. Dan terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Akan saya terlebih dahulu ya oleh Kak Lisa. Baik, terima kasih Kak Panggira, terima kasih juga kepada dari semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan. Jadi akan saya coba lanjutkan satu persatu ya, pertanyaan yang disampaikan tadi. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini dalam satu hari kita bisa minum Yakult berapa botol ya, seperti itu. Nah, jadi dari untuk Yakult sendiri ini tidak ada batasannya ya. Jadi dalam satu hari kita sebenarnya bebas mau minum Yakult berapa botol boleh saja. Minum 1 botol sampai 5 botol pun boleh seperti itu. Namun sebenarnya yang kami tekankan bukan berapa banyaknya yang harus dikonsumsi, tapi lebih ke rutinitasnya ya. Jadi minum Yakult yang baik itu rutin setiap hari. Kalau jumlahnya yang minimal 1 botol, kalau maksimalnya tidak ada seperti itu. Jadi bebas mau diminum dalam jumlah berapapun boleh itu sendiri seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ini menanyakan daerah mana yang punya ini ya paling tinggi ya seperti itu dan rasanya apa. Nah jadi untuk penjual Yakult di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Kalau setahu saya tinggi itu ada di Bali ya, di Bali itu pulau kecil dapat memiliki cabang tikus. Kalau tidak salah ada sampai 4 atau cabang ya seperti karena di sana memang banyak apa namanya yang menyukai Yakult seperti itu. Jadi kalau untuk yang paling itu ada di Bali, kemudian di Pulau Jawa, di Jakarta seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini kendalanya ketika proses pemasaran Yakult. Nah jadi kalau untuk awal-awal ya memang kami masih waktu itu belum banyak yang mengetahui Yakult. Jadi untuk pemasarannya kami ada awalnya itu menggunakan Yakult Ready ya, sampai sekarang tapi ya untuk sampai sekarang kami juga masih tetap menggunakan Yakult Ready ya seperti itu. Jadi awal-awalnya itu mungkin masih belum banyak yang tahu. Jadi pemasarannya atau pengenalan produknya ini masih door-to-door. Jadi satu itu bukan kalau yang lainnya seperti itu. Kemudian kami juga ada kegiatan untuk iklan juga seperti ada kegiatan yang lain lagi yang di lapangan itu kami ada kegiatan yang namanya film showing. Jadi film showing ini kami mengumpulkan masyarakat sekitar, kami membuatkan film Yakult, film tentang manfaat Yakult, proses pembuatan. Jadi dengan ada kami lakukan ini 8 tahun Yakult mulai dikenal seperti itu. Jadi untuk awalnya memang masih terbatas ya seperti itu. Tapi kalau perkembangan ini banyak
pengenal Yakult. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ini menanyakan tentang pola pemasaran produk Yakult ya, seperti apa. Nah, jadi hari ini untuk pemasaran Yakult ini kami tidak menggunakan pihak kedua atau pihak ketiga. Jadi semuanya dari marketing Yakult sendiri. Jadi kami yang mengirimkan, kami yang menarik juga seperti itu. Jadi tidak melibatkan pihak kedua atau pihak ketiga. Semuanya ditangani oleh pihak Yakult. Nah, kemudian untuk proses distribusi ini kami ada sistem yang namanya cold chain. Jadi cold chain apa? Jadi kami tetap menjaga Yakult dalam kondisi yang dingin dan segar dari mulai proses produksi, proses distribusi sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang dingin. Karena Yakult yang dingin ini manfaat dan kualitas Yakultnya masih tetap terjaga seperti itu. Nah, jadi dengan menjaga kualitas produk tetap baik sampai di tangan konsumen, ini tetap konsumen bisa menikmati Yakult yang rasanya enak, segar, dan kualitas Yakultnya tetap terjaga dengan baik seperti itu. Kemudian untuk pemasarannya sendiri ini kami tidak hanya memasarkan produk saja ya, tetapi untuk sistem marketing ini bisa memberikan nilai informasi atau manfaat tersebut ke pelanggan. Jadi sistem marketingnya yaitu ada Yakult Ready dan direct sales, itu mereka tidak hanya mengirimkan produk saja, tapi juga bisa menjelaskan manfaat ke konsumen. Begitu. Jadi dengan demikian konsumen ini mendapatkan edukasi tambahan atau ada informasi terbaru dari Yakult yang nanti bisa disampaikan ke konsumen seperti itu. Kami tetap memasarkan produk Yakult. Jadi tidak hanya mengirimkan saja, tetapi juga ada nilai edukasinya dari produsen yang selama membuat Yakult ke konsumen seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tipe kadaluarsa yang akan diamalkan. Jadi kadaluarsa ini akan dihancurkan semuanya dan bisa digunakan kembali atau diolah kembali menjadi yang lain seperti itu. Jadi untuk Yakult yang kadaluarsa ini semuanya akan dihancurkan, isi botolnya semuanya akan dimusnahkan. Jadi tidak bisa digunakan lagi atau diolah menjadi produk yang lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini tentang kapasitas proses produksi ya, kapasitas produksi di pabrik Yakult ini ya kurang lebih 5.460.000 tadi di slide sudah ada ya. Nah, jadi ada sekitar 5.460.000, tapi itu tidak selalu terpenuhi karena untuk proses produksi Yakult ini kami membuat Yakult hanya berdasarkan permintaan dari marketing. Nah, jadi kami tidak langsung membuat Yakult 5 juta botol per hari, tidak, tapi disesuaikan dengan permintaan marketing. Jadi kalau pas marketingnya turun, ya kami sesuaikan produksinya harus dikurangi. Tapi kalau misalnya pas marketingnya lagi naik, nah itu kami juga produksi dalam jumlah yang banyak. Karena Yakult ini tidak menggunakan bahan pengawet, SPM-nya cukup rendah, cukup singkat. Jadi untuk proses produksi ini didasarkan dari permintaan marketing seperti itu. Kapasitas produksi 5.460.000 botol per hari itu tidak selalu penuh. Bisa turun, bisa naik, tergantung dari permintaan marketingnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini omset perusahaannya ya. Nah, kalau untuk perhitungan omsetnya ini bisa dihitung sendiri ya. Jadi satu bag Yakult ini harganya kan 10.000. Nah, 10.000 per hari untuk penjualan kami itu rata-rata 6 juta botol. Nah, jadi silakan bisa dikalikan saja 6 juta botol per hari
kemudian dikalikan per bulannya berapa, sama nanti bisa ketahuan per tahunnya berapa. Jadi untuk rata-rata penjualan yang unggul ini kami 6 juta botol per hari. Jadi 6 juta botol bisa dikalikan satu botolnya, kalau satu packnya 10.000, satu botolnya 200.000, dikalikan sendiri saja. Nanti akan hasilnya. Oke, baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan. Kalau masih ada yang ditanyakan kembali, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan saja ke sosial media Yakul. Dua wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Pak, ini karena kehalang sinyal HP, jadi sinyal mic-nya kalah. Jadi mohon maaf suaranya putus-putus. Kami dari keluarga besar PT SMP Negeri C. Yang pertama mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaan dari PT Yakut Indonesia. Semoga kedepannya PT Yakut Indonesia semakin hari semakin baik dan semakin jaya. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kami beserta anak bertingkah kurang baik selama berada di PT Yakut. Putra-putra sekalian, kegiatan kita semuanya kelanjutan dari program Kementerian Profil Belajar Pancasila. Anak-anak kalian bawa ke sini dan sudah diterangkan. Kami harapkan anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah dan manfaatnya menjadi anak-anak yang bekerja keras, anak-anak yang memiliki kemampuan yang kuat untuk berusaha. Kita lihat perkembangannya Yakut ini mulai ditemukannya bakteri tahun 1935, kemudian bisa membuat sebuah minuman yang bermanfaat di tahun 1935. Bayangkan 5 tahun baru bisa membuat minumannya untuk kesehatan. Masuk ke Indonesia-nya 60 tahun kemudian, 1991. Sedemikian panjang perjalanannya. Kalian juga begitu dalam berusaha nanti, dalam kehidupan kalian nanti, kalian harus mempunyai kreativitas, mempunyai kemampuan yang kuat, kemampuan yang kuat. Pantang menyerah. Kalau kita gagal, kembali coba lagi, gagal, coba lagi. Sehingga insya Allah suatu saat akan mencapai keberhasilan. Dan untuk PT Yakut yang mengucapkan terima kasih banyak, kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Terima kasih Yakut, terima kasih Yakut, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Yakut, terima kasih Yakut, terima kasih kami ucapkan. Salam, terima salam dari kami, semoga kami semakin jaya. Terima salam dari kami, semoga kami semakin jaya. Terima kasih, terima kasih.